Selamat datang di channel Tiara Java. Hari ini 3 Maret 2021. Saya berada di lahan bawang merah blok 1 yang kemarin baru saja ditanami dengan menghabiskan benih 150 kg dan ternyata kurang. Saat ini pukul setengah 12, cuacanya terlihat mendung dan sesuai prediksi atau perakiraan dari BMKG akan turun hujan petir pada pukul 1 siang ini. Dan semoga benar karena di sana sudah ada tanda-tanda awan hitam yang menggelayut. Kalau benar turun hujan, maka ini adalah berkah bagi saya yang sedang berharap memang tanaman bawang merah yang kemarin saya tancapkan, saya tanam itu mendapat pengairan meskipun malam sebelumnya juga turun hujan. Nah, ini tadi yang saya lakukan pada 1 HST adalah mengecek beberapa bedeng secara acak, secara random yang mungkin bagian pucuk bibitnya bawang merah itu kelihatan di permukaan tanah, karena idealnya adalah tertutup tanah supaya tidak terdampak ketika saya semprot herbisida kontak sekaligus pratumbuh. Herbisida Gold dan Prol itu adalah kontak sekaligus pratumbuh. Hari ini tadi saya belum melakukan penyemprotan herbisida karena kemarin prediksinya hujan turun dan ternyata tidak, maka hari ini diprediksinya juga turun hujan lagi. Saya berharap betul-betul terjadi sehingga besok pagi saya bisa melakukan penyepraian. Pertimbangannya adalah bahwa herbisida Gold dan Prol akan lebih efektif ketika disemprotkan pada tanah yang sedang dalam keadaan lembab. Kita tahu dari Profesor Panut Joyo Sumarto di channel YouTube-nya dengan nama yang sama, Panut Joyo Sumarto. Bagi Anda yang belum pernah mengikuti, silahkan di subscribe karena beliau memang mendalami urusan pestisida dan bukan nutrisi atau pupuk. Profesor Panut menjabarkan mengenai macam-macam karakteristik herbisida tanah atau soil herbicide. Jadi ada herbisida untuk tanah dan herbisida untuk daun. Gold dan Prol termasuk soil herbicide karena dia bersifat satu menekan pertumbuhan bibit, tetapi juga ia bisa membunuh bagian tanaman melalui akarnya. Nah, itu idealnya dilakukan pada saat tanah dalam kondisi lembab. Pada usia 1 HST ini tadi, saya ke lahan selain mengecek juga menanam bibit bawang merah. Jadi baru dapat sebagian kecil karena kemarin itu kurang. Jadi untuk seluruh bedeng yang utuh itu sudah cukup, tapi ada sebitan atau serpian bagian kecil dari bedengan, misalnya seperti ini ke sana ini, kemudian di tepi kanan kiri pematang itu juga ada yang belum tertanami. Maka kemarin sore setelah tanam itu saya membeli tambahan bibit dari penjual di daerah Jeblok Talun, Kabupaten Blitar. Bibit yang saya dapatkan ternyata jenis
Thailand, tapi dari masa tanam apitan istilahnya. Masa tanam apitan artinya ditanam setelah masa panen, masa tanam raya di Nganjuk. Kalau tanam raya panen antara bulan 8 sampai 9, maka istilah apitan itu panennya sekitar 2 bulan kemudian. Saya dapatkan pada harga 24.000 per kilogram, dan saya hanya membeli 10 kilo untuk tambahan tanam atau icir istilahnya. Nah, penanaman saya lakukan sendirian karena kolega tani yang saya harapkan tenaganya sedang drop kondisi kesehatannya, dan semoga lekas sembuh. Ini tadi saya tanam di sini. Setelah saya tanam, saya kocor air dengan sedikit pupuk, dicampur sedikit pupuk, yaitu pupuk fosfat merek dagangnya Akasia seperti ini, memakai kempu. Kempu adalah jerigen yang sudah dimodifikasi. Orang menyebut curigen, jerigen, apalagi istilahnya, tapi itu akar katanya yang betul adalah jerigen, dari bahasa Inggris jerigen. Dan seperti ini yang saya gunakan ini tadi, karena kalau satunya itu yang volume 30 liter lumayan gede, jadi agak ribet saya bawanya. Ini saya yang bawa yang 20 liter. Bagi Anda yang ingin mendapatkan alat semacam ini, bisa ke toko-toko pertanian terdekat, atau kalau kesulitan silakan dicari di marketplace, toko online yang terpercaya, misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan sebagainya. Tapi kalau kesulitan juga, saya bisa tunjukkan link yang jual termurah di Jawa Timur. Jadi dikirim dari Kediri, volumenya 20 liter semacam ini. Sudah modifikasi lengkap, ada elbow ini, kemudian ini selang sebagaimana dipakai umumnya pada mesin cuci, yang tersambung ke tuas, dan ini ada handle rem sepeda, tapi berfungsi untuk membuka tutup saluran buang. Jadi kalau ini dibuka juga akan keluar lewat sini. Itu penting bagi Anda yang ingin melakukan pemupukan bawang merah melalui metode kocor. Kalau Anda suka metode lain silahkan, tapi saya lebih menyukai metode kocor karena lebih tepat sasaran, reaksinya cepat, dan terutama lebih ekonomis alias ngirit. Anda bisa mengikuti video-video saya sebelumnya mengenai beberapa kali pengocoran, bagaimana dosis pemupukan yang saya gunakan, kemudian cara kocornya bagaimana, apakah kalau mengenai daun tidak terbakar dan sebagainya, sudah saya sampaikan pada video terdahulu. Kemudian juga mengenai pernyataan bahwa pemupukan lewat kocor bisa membakar bagian oyot atau akar tanaman, dan saya mengatakan tidak, karena saya sudah membuktikan berkali-kali. Bagi Anda yang juga bertanya mengenai apakah model parit yang sangat rendah seperti ini akan mengakibatkan lembab, maka saya katakan bisa jadi begitu jika musim penghujan yang tiap hari turun hujan. Tapi kalau seperti awal bulan ini hujan sudah jarang. Saya pernah menanam menggunakan parit yang dalam, dan itu ternyata sangat menyusahkan ketika irigasi, ketika pengairan. Jadi akan sangat lama. Nah, ini sengaja saya bikin serendah mungkin seperti ini. Bahkan kalau perlu ada teman yang usul,
bagaimana kalau tanam bawang merah itu seperti tanam padi saja tanpa bikin bedengan. Jadi langsung di apa itu ya ditanam begitu saja tanpa bedengan sebagaimana tanaman padi itu, sehingga itu memudahkan irigasi. Sekali pengairan ia tidak membutuhkan proses perambatan air atau gejala kapilerisasi mungkin ke bagian atas permukaan tanah. Nah, sekarang betul terjadi gerimis meskipun belum pukul 1. Nah, ini lumayan untuk membasahi bibit yang baru saja ditanam. Di tempat kami menyebut tanam proses menanam itu ponjo. Saya cek di kamus bahasa Jawa itu juga memang ada istilah ponjo, tulisannya panja. Nah, kalau di Nganjuk yang sering saya dengar istilahnya adalah tonjo. Di Brebes saya baca teman-teman di komunitas petani bawang merah Brebes itu menulisnya ya manja. Kapan manja? Manja berarti ya menanam. Bedanya dialek di sana memakai A, di sini pakai O. Hono coroko. Kalau di Brebes, Pemalang, dan wilayah-wilayah yang berbahasa istilah tidak tepatnya adalah kawasan Ngapak, itu kira-kira baca Hono coroko ya Hana Caraka. Demikian pembicaraan yang ngelantur kali ini, dan sekarang sudah gerimis. Saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Tuhan karena sudah menurunkan air hujan yang dapat menekan pengeluaran irigasi, biaya BBM terutama. Dan kawan-kawan yang menyaksikan video ini sampai habis, saya juga haturkan matur sembah nuwun. Salam